Pemirsa, proyek tol Trans Sumatera akan menjadi magnet ekonomi baru di Indonesia. Kekuatan ekonomi dipercaya akan bangkit di Pulau Sumatera karena sejumlah wilayah pelabuhan dan bandara akan terkoneksi. Untuk mengetahui perkembangan proyek tol Trans Sumatera, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rio Cornelianto di Lampung Selatan. Ya, Cikal, bagaimana progres pembangunan proyek Trans Sumatera? Valerina, atau pasca 5 bulan adanya groundbreak yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Bakauni, saat ini perkembangannya kami melihatnya cukup pesat, Valerina, di mana saat ini pembangunan sudah mengarah ke arah Lampung Selatan. Artinya di sini ada progres yang cukup signifikan yang kami lihat di sini. Dan saat ini pengerjaan masih berlangsung, di mana saat ini masih ada proses sterilisasi, ada sejumlah truk-truk pengangkut tanah yang masuk, sehingga kami juga harus keluar dari lokasi pembangunan tol tersebut. Dan juga perlu diketahui, sejak awal pembangunan ini adalah pembangunan tahap 1, di mana tahap awal ini ada 3 tahap juga, Valerina, di mana yang pertama adalah pembangunan dari kawasan Pelabuhan Bakauni, lalu menuju ke Lampung Selatan, di mana saat ini saya berada, untuk nantinya sampai ke daerah Natar yang memiliki panjang sekitar 104,7 km, dan nantinya akan langsung menuju ke kawasan Lampung Barat dan juga hingga sampai ke Tabanggi Besar, sehingga jika kita total secara keseluruhan, Vale, ini adalah tahap awal ini akan mencapai 140 km. Dan untuk infrastruktur sendiri, untuk jalan memiliki lebar 120 meter, cukup besar, Valerina, di mana Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa tidak hanya untuk kendaraan roda 4 saja yang nantinya bisa ada langsung di tol Trans Sumatera ini, melainkan juga ada nantinya akses kereta api cepat maupun kereta api biasa, karena nanti juga akan dibangun pengembangan atau pembangunan tiang dengan tiang listrik dengan tegangan tinggi. Ini juga sesuai dengan target-target pemerintah yang juga ingin melakukan sistem transportasi yang terhubung di antara pelabuhan, kereta api, dan juga kendaraan pribadi. Dan ini juga menekankan pada target pemerintah untuk melakukan sistem terintegrasi di antara setiap pelabuhan dan juga kereta api, dan bukan pekerjaan yang terputus-putus atau bukan secara parsial. Dan ini akan terus berlanjut, di mana pemerintah menargetkan pada tahap awal ini akan rampung pada tahun depan, tahun 2016, untuk selanjutnya pada jangka panjang nanti akan selesai sepanjang 2.818 km yang akan terhubung langsung dari kawasan Pelabuhan Bakauni langsung ke Palembang, Sumatera Selatan. Valerina. Oke, rencananya akan saya tahun depan. Apakah ada hambatan-hambatan yang berarti hingga saat ini, Cika? Hambatan ada, Valerina, yang kami dengar di sini bahwa ada sejumlah warga atau yang bermukim di kawasan dekat Tabanggi Besar dan juga dekat pelabuhan yang ada di sekitar sini atau Bakauni. Mereka mengeluhkan ada ingin menambah uang ganti rugi. Sampai dengan saat ini kami juga belum cukup informasi apakah pemerintah mengamini atau mengabulkan apa permintaan dari sejumlah warga tersebut. Tapi tentunya jika kita melihat bahwa pemerintah sangat serius dalam menyelesaikan proyek ini, tentunya pasti, Valerina, akan ada solusi-solusi tentunya yang terbaik juga untuk warga. Dan juga ini kita mengingat bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini juga membuka peluang kemajuan ekonomi bagi negara, di mana pada tahun 2015-2019 ini Sumatera merupakan pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Artinya dengan adanya tol Trans Sumatera ini dapat mempersingkat waktu perjalanan dari Lampung menuju Palembang dari tadinya hanya 8 hingga 10 jam menjadi 2,5 hingga 3 jam. Ini yang membuat memancing investor-investor untuk menanamkan bisnisnya di Sumatera, karena banyak sekali sektor-sektor bisnis yang bisa ditanamkan di Sumatera ini. Dan tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, jika tol Trans Sumatera ini telah rampung, akan terlihat hasilnya, di mana banyak sekali harga-harga yang akan turun karena proses dari distribusi dari Sumatera menuju ke daerah-daerah lainnya akan memakan waktu yang lebih singkat. Valerina.
Iya, baik. Terima kasih Cikal atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Lampung Selatan.